Selamat sore buat Ibu dan teman-teman sekalian. Kami di sini dari kelompok 3 akan memaparkan materi kami, yaitu tentang penanganan obat kanker. Untuk pemateri yang pertama, saya sendiri. Pengertian penanganan obat kanker atau handling sitotoksik merujuk pada prosedur dan langkah-langkah yang harus dilakukan saat menangani obat-obat sitotoksik, yaitu obat yang digunakan dalam kemoterapi untuk mengobati kanker. Obat-obat sitotoksik bekerja dengan menghancurkan atau menghambat pertumbuhan sel-sel kanker. Contohnya, methotrexate, azathioprine, mycophenolate, Moveti 5 fluorouracil topikal, dioguanin, hidroksiurea, siklofosfamid, klorambusil, melvalan. Namun, obat sitotoksik dapat juga merusak sel-sel sehat, sehingga memiliki potensi bahaya bagi pasien dan tenaga medis yang menanganinya. Next, tujuan penanganan. Yang pertama, mencegah kontak langsung sitostatika pada waktu pencampuran. Pengoplasan dan itas produk akhir sitostatiska setelah dicampur atau dioplas. Dan material yang dipakai yang telah terkontaminasi dengan sitostatiska. Dan limbah yang terkait dapat terjadi di mana kontrol tindakan gagal atau tidak tepat. Paparan dapat terjadi melalui dan partikel obat dan luka benda tajam. Siapkan obat. Kedua, memberikan obat-obatan. Ketiga, mengangkut obat. Keempat, penanganan limbah untuk pemateri. Pemeranan penanganan obat kanker. Satu, yang terlibat perawat dan petugas medis. Kedua, apoteker. Tiga, staf laboratorium. Empat, pembersih, pemeliharaan, dan staf pembuangan. Lima, penjaga atau satpam. Keenam, petugas ambulan. Standar prosedur kerja. Fasilitas fisik yang dibutuhkan untuk melindungi operator dan produk. Kedua, pakaian pelindung yang melindungi operator dan produk. Ketiga, prosedur pelatihan untuk personal. Empat, teknik khusus yang diperlukan untuk safe handling sitotoksik. Keenam, prosedur pembersihan tumpahan obat. Tujuh, prosedur pemberian label, pengemasan, transportasi, dan pembuangan limbah sitotoksik. Perawatan clean room dan CDSC. Sitograf dibersihkan setiap hari dengan disinfektan atau deterjen. Disinfeksi clean room dilakukan 1 kali seminggu. Uji mikrobiologi dilakukan secara periodik untuk memeriksa apakah HEPA filter bekerja dengan baik sehingga dapat menjaga sterilitas sediaan. Pengukuran jumlah partikel di dalam sitograf maupun dalam clean room dilakukan secara periodik. Alat pelindung diri. 1. Pakaian. Pakaian terdiri dari pakaian dalam dan pakaian luar. Pakaian pelindung atau pakaian luar harus terbuat dari material yang tidak melepaskan debu dan serat. Bahan yang digunakan tidak tembus oleh cairan. Pakaian pelindung dibuat lengan panjang dengan manset elastik pada tangan dan kaki. 2. Sarung tangan. Sarung tangan yang digunakan double untuk melindungi jika terjadi tusukan dan harus menutupi manset baju. Sarung tangan yang dipakai harus bebas dari bedak untuk menghindari partikel tersebut masuk ke dalam vial. Sarung tangan yang robek harus secara diganti. 3. Tutup kepala dan tutup kaki. Tutup kepala.
Tutup kepala harus dapat menutupi rambut sekeliling agar tidak ada partikel kotoran yang dapat mengkontaminasi sediaan. Tutup kaki. Tutup kaki digunakan sampai menutup manset baju dalam. Empat, masker dan kacamata. Untuk melindungi mata dan mengurangi inhalasi digunakan kacamata dan masker. Di samping untuk melindungi petugas, penggunaan masker juga untuk mengurangi kontaminan. Kacamata yang digunakan harus dapat melindungi mata dari kemungkinan adanya percikan obat kanker. Preparasi sediaan steril. Yang pertama, seringe atau input set harus menggunakan jenis luer lock untuk menghindari terjadinya tumpahan jika terbuka. Penutup jarum harus selalu tertutup untuk menghindari tumpahan dan menjaga sterilitas. 2. Jarum. Jarum yang digunakan untuk menghisap larutan dari vial melalui tutup karet dipilih yang mempunyai lubang besar untuk menghindari adanya tekanan yang terlalu tinggi. Biasanya dipilih needle 18, tusuk jarum untuk menghindari adanya kontaminasi masuk ke dalam vial. Yang keempat, dibuat tekanan negatif dalam bentuk vial untuk menghindari terjadinya peracikan dari lubang pada karet penutup. Yang kelima, pada saat membuka ampul, operator harus memastikan bahwa tidak ada serbuk atau cairan yang menempel di layar ampul dengan cara mengetuk dinding ampul sampai semua materi di dalam ampul ada di bagian bawah leher ampul. Preparasi sediaan non-steril. Sediaan steril meliputi kapsul, puyer, atau krim yang tidak tersedia di pasaran. Preparasi harus dilakukan dalam Sliloxi Drug Safety Cabinet. Harus menggunakan pakaian pelindung lengkap. Berikan penjelasan kepada pasien dan keluarganya agar tidak memegang sediaan dengan tangan langsung. Gunakan sendok atau sarung tangan untuk menghindari kontaminasi. Untuk sediaan serbuk, gunakan mortir dalam kantong plastik untuk menghindari serbuk berterbangan di laminar airflow dalam kondisi off. Semua alat yang digunakan atau mortir, stemper, alat penghitung tablet harus segera dicuci dan dikeringkan dengan kasa di disposable. Prosedur pembersihan tumpahan obat sitostatik di dalam BSC. Pastikan bahwa CitoGuard berjalan dengan baik pada saat kejadian. Nyalakan exhaust fan. Gantilah sarung tangan dan baju yang terkena tumpahan dan letakkan di dalam kantong khusus. Gunakan pakaian pelindung lengkap. Angkat pecahan benda tajam dengan pinset dan masukkan ke dalam wadah buangan khusus. Jika tumpahan berupa lipid, hisap dengan flanel kering. Jika tumpahan bentuk serbuk, hisap dengan flanel basah. Cuci dasar CitoGuard dengan deterjen dan bilas dengan Aquades. Buang semua sarung tangan dan lap yang terkena kontaminasi obat sitostatik. Dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Pemberian label. Label pada sitostatik yang telah direkonstitusi terdiri dari nama dan nomor MR, jenis obat dan dosis, jenis dan jumlah pelarut yang digunakan, tanggal persiapan, dan tanggal kadaluarsa. Obat sitostatik yang telah direkonstitusi harus dikemas yang aman untuk dibawa ke ruang perawatan dan diberi label peringatan obat berbahaya. Transportasi dan pembuangan limbah. Petugas membawa dengan troli khusus untuk obat sitostatik. Pembuangan limbah sitostatik harus dalam wadah terpisah. Untuk limbah tajam, masukkan dalam kontainer khusus yang tidak tembus benda tajam. Semua limbah kemoterapi harus dibakar dalam insinerator.
Penutup. Farmasis di rumah sakit mempunyai tanggung jawab untuk melakukan penanganan obat kanker yang aman dan benar. Penanganan obat kanker yang aman dan benar dapat mengurangi resiko paparan obat terhadap petugas dan lingkungan.